Adik-adik yang terkasih, hari ini bersama-sama kita akan melihat, kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus meminta murid-muridnya, terkhusus Petrus, untuk berjalan untuk mengambil perahunya di siang hari dan menjala ikan di siang hari. Sebuah atau sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh nelayan, yaitu menjala di siang hari. Para nelayan itu biasanya menjala atau mencari ikan itu di malam hari saat ikan-ikan itu mulai keluar. Kalau siang itu biasanya mereka pulang kembali ke pantai dan istirahat. Tetapi yang diminta Yesus justru sebaliknya, membuat sedikit pelan-pelan iman dari Petrus ini menjadi ragu. Tetapi dengan apa yang telah dilakukan Yesus, yaitu mukjizat, ikan itu menjadi berbanyak, tumpuk-tumpuk, membuat mereka yang melihat, terkhusus Petrus yang melihat peristiwa itu, sungguh-sungguh berubah imannya, menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, saya mengajak Anda untuk hari ini belajar bagaimana menaruh iman, menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Semoga hari ini membawa berkat bagi kita semua. Di kiriku padang gersang, di kanan berbatu-batu. Semakin lama ku berjalan tanpa tujuan, namun Tuhan memanggilku, mengiring jalan langkahku, dan menunjuk kemana aku harus melangkah. Ku ayun tanganku, ku ayun langkahku, ku berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Takkan ku ke kiri, takkan ku ke kanan, ku berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah bersama mengumpulkan kami di Via Online pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan Via Online. Semoga apa yang diberikan oleh kakak-kakak pembina kami dapat kami dengar dan kami simak dengan baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan diambil dari Lukas bab 5 ayat 1-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata,
"Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Dan saat ini dikisahkan bahwa Yesus berada di tepi pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia untuk mendengarkan firman Allah. Sementara itu para nelayan sudah turun dan sedang membasuh jala mereka setelah semalaman mereka pergi mencari ikan dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Yesus lalu naik ke dalam salah satu perahu yang ada di situ. Ya. Ia naik ke perahu Simon. Maksudnya Simon Petrus ya, dan menyuruh Simon supaya menolakkan atau mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai, sehingga ia bisa duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Ya, adik-adik, naik ke dalam perahu berarti Tuhan Yesus bersedia masuk dan terlibat ke dalam kehidupan kita dan ada bersama kita melayani orang banyak. Setelah mengajar dan berbicara kepada orang banyak, Yesus memerintahkan Simon supaya bertolak ke tempat yang dalam, ya, dan menebarkan jalannya di sana. Ya, ya, ini. Saat itu mungkin Simon juga dalam keadaan lelah dan kecewa, ya, karena sudah sepanjang malam bekerja di tengah laut tetapi tidak seekor ikan pun diperoleh. Nah adik-adik, seandainya menjadi Simon Petrus, apa yang adik-adik akan lakukan ketika seorang berada dalam keadaan baik-baik saja, tenang, aman, tidak ada masalah, mudah baginya untuk taat pada Tuhan. Berbeda ketika dia berada dalam keadaan yang sulit, kecewa, putus asa, sedih karena kegagalan yang dialami. Tidak mudah baginya untuk tetap taat pada Tuhan. Sebaliknya, dalam keadaan sedih, kecewa, seorang bisa mudah marah dan tersinggung. Namun ternyata inilah reaksi Simon Petrus ketika diperintahkan oleh Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa itu. Ini
Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon Petrus sebagai seorang nelayan pasti paham betul tempat dan waktu yang tepat untuk menangkap ikan, dan terbukti sudah semalaman tanpa hasil. Tetapi tiba-tiba Yesus memerintahkan Simon untuk pergi dan menebarkan jala lagi. Perintah Yesus mungkin dirasa Simon sangat mustahil saat itu. Tapi Simon taat pada Tuhan Yesus yang menyuruhnya untuk melakukan apa yang diperintahkan. Karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Apa yang terjadi setelah Simon menaati perintah Yesus? Ya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Ya. Perahu mereka hampir tenggelam. Sungguh berkat yang luar biasa bagi Simon Petrus dan teman-temannya mengalami dan melihat sendiri peristiwa luar biasa, ya, mukjizat itu. Simon tersungkur dan di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang yang berdosa." Sebab semua orang yang bersama juga takjub karena banyaknya hasil yang mereka tangkap. Adik-adik, lewat peristiwa ini, Simon Petrus mendapat penerangan ilahi sehingga melihat keadaan dosanya. Lewat peristiwa dan proses hidup bersamanya, Yesus mempersiapkan dan memilih Simon Petrus, dan tentunya kita juga sebagai murid Yesus untuk masuk ke dalam misi Yesus, yaitu menjala manusia untuk keselamatan kekal mereka. Ya, Tuhan Yesus kemudian menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Petrus. Ya, kata Yesus kepada Simon Petrus, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Kemudian mereka pun menghela perahunya ke darat dan mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, adik-adik, mungkin kita pernah mengalami situasi sulit seperti yang dialami Simon Petrus dan teman-temannya. Contohnya saat ini adik-adik mungkin ketika menghadapi ulangan, adik-adik sudah berusaha belajar keras, ya, malah tidurnya sampai larut malam. Tetapi hasilnya yang diperoleh tetap tidak memuaskan juga. Atau juga kita mempunyai doa permohonan
dan berdoa setiap hari, namun juga belum terkabul. Apakah kita akan berhenti untuk belajar dan berdoa? Tentu saja tidak ya adik-adik. Seperti Yesus naik perahu Simon, Yesus juga naik ke perahu kita. Yang berarti Yesus masuk dalam kehidupan kita dan ada bersama hati kita. Yesus mau mendengarkan kita. Dan kita harus taat kepada Yesus dan melakukan perintah-perintahnya tentunya. Baik melalui Bapak Ibu guru, lewat orang tua kita, maupun ajaran-ajarannya dalam kitab suci, maupun khotbah atau homili Romo di gereja. Hari ini kita sudah belajar dari ketaatan Simon Petrus yang tidak pernah sia-sia. Karena ketaatannya, Simon mengalami mujizat dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Ketika adik-adik di sekolah, ayo taatlah untuk mengerjakan tugas sekolah. Di rumah kita taat dengan perintah orang tua. Adik-adik belajarlah menaati 10 perintah Allah, hukum kasih, 5 perintah gereja. Hormati juga ibu bapak, karena orang tua adalah wakil Tuhan. Taati juga perintah kuduskanlah hari Tuhan dengan beribadah ke gereja. Meskipun saat ini kita masih streaming, maka seperti Simon Petrus, lewat proses ketaatan adik-adik pada Yesus pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Karena diri adik-adik dibentuk oleh Yesus. Hasilnya bukan cuma berkat rohani dan jasmani, namun terutama adik-adik tumbuh sebagai anak-anak Allah dan menjadi terang seperti Yesus, sehingga teman-teman yang lain beroleh dampak teladan baik darimu dan ikut berubah jadi lebih baik. Kemudian seperti Simon Petrus dan teman-temannya yang meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus, kita juga mau meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan jelek kita, perbuatan yang tidak baik, misalnya malas berdoa, malas mengikuti Ekaristi, membantah orang tua, menyontek, dan kita mau berubah hidup baru, mau mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Mari kita berjuang menjadi murid Kristus yang taat. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik adik-adik, untuk memperdalam bacaan Injil hari ini, ada beberapa pertanyaan yang bisa adik-adik jawab ya. Yang pertama, di danau manakah saat itu Tuhan Yesus berada? Di danau manakah saat itu Tuhan Yesus berada? Nomor 2, perahu siapakah yang dinaiki Tuhan Yesus? Perahu siapakah yang dinaiki Tuhan Yesus? Nomor 3, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? Setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? 4,
Apa jawab Simon Petrus? 4. Apa jawab Simon Petrus? 5. Ketika Simon Petrus mendapat hasil yang berlimpah, apa yang dikatakannya kepada Tuhan Yesus? Ketika Simon Petrus mendapat hasil yang berlimpah, apa yang dikatakannya kepada Tuhan Yesus? 6. Apa jawab Yesus kepada Simon Petrus? Apa jawab Yesus kepada Simon Petrus? 7. Yang terakhir, setelah mereka menghela perahunya ke darat, apa yang dilakukan mereka? Setelah mereka menghela perahunya ke darat, apa yang dilakukan mereka? Mudah kan? Ya, baik adik-adik, dijawab ya. Tuhan memberkati. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk aktivitas kita pada saat ini. Kita mau membuat ikan yang dijaring. Bahan-bahan yang disiapkan adalah kertas manila tebal, pensil, gunting, dan kertas origami. Langkah pertamanya adalah kita mau menggambar ikannya. Setelah gambar ikannya selesai, kita menuliskan di setiap ikan ini sifat-sifat Simon yang bisa kita contoh. Contohnya adalah taat, percaya, rendah hati, dan sabar. Lalu setelah itu kita akan menggunting ikan ini. Nah, setelah kita potong akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan membuat jalannya dengan cara kita ambil kertas origami ini, lipat menjadi dua bagian seperti ini. Lalu lipat lagi menjadi dua bagian seperti ini. Setelah itu kita ambil gunting, kita mengguntingnya secara zigzag seperti ini. Posisi yang pertama di sebelah sini kita potong, jangan sampai terputus. Lalu kita balik di sisi sebelahnya, jangan sampai terpotong juga. Lalu kita gunting sampai habis. Nah, setelah kita buka akan
menjadi seperti ini. Nah, kita mau masukkan setiap ikan ini di jala-jala ini. Nah, aktivitas kita sudah selesai. Selamat beraktivitas ya adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang, menjadi malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang, menjadi malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang, menjadi malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang, menjadi malam, aku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang, menjadi malam, aku diberkati. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sekolah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Bapa yang maha baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga hari ini kami bersama dengan kakak pendamping dapat mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk selalu saling percaya dan taat pada semua perintah yang Kau berikan, baik itu kepada orang tua, guru, dan orang yang berada di sekitar kami, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik. Bunda Maria, Bunda kami, dampingi dan sertai setiap perbuatan kami, agar selalu memberikan yang terbaik dalam nama-Mu. Salve Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Engkau di bumi Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Diakon Adit. Nah, sekarang izinkan Diakon untuk memberikan penutup ya. Hari ini adik-adik sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang berada di Danau Genesaret. Kemudian ada murid-muridnya yang kesulitan mencari ikan, tetapi Tuhan Yesus membantunya. Wah, luar biasa ya. Kemudian tidak hanya membantu, murid-muridnya pun langsung percaya pada Tuhan Yesus dan mengikutinya. Murid-muridnya berani meninggalkan kerjaannya, meninggalkan ikan-ikannya, tangkapannya tadi. Demi apa? Demi mengikuti Tuhan Yesus. Makanya, ayo adik-adik, kita harus tinggalkan semua perbuatan buruk kita. Kita tinggalkan semua yang tidak bisa mendekatkan diri kita pada Tuhan Yesus, dan kita semakin mendekat pada Tuhan Yesus. Oke? Nah, makanya kali ini Frater akan memberikan perutusan untuk apa? Untuk menghormati orang tua kalian masing-masing ya. Jangan lupa hormat pada orang tua yang melahirkan kalian, orang tua yang merawat kalian. Jadi kalian harus mendengar nasihat dan taat kepada orang tua ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti Tuhan Yesus dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Oke? Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik sekalian senantiasa diberkati Tuhan dalam usahanya untuk mengikuti Tuhan Yesus dan taat pada orang tua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.